Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim rekayasa perangkat lunak kampus Kaliabang akan melaksanakan penyuluhan cinta kepada tanah air. Untuk pertama kali kami memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Ahmad Nurdiansyah dengan NIM 102300801. Perkenalkan, nama saya Aisyah Takina dengan NIM 10230016. Perkenalkan, nama saya Sonester Juan dengan NIM 102303124. Perkenalkan, nama saya Dafaril Maulana dengan NIM 102300014. Perkenalkan, nama saya Hairil Imam dengan NIM 10230052. Perkenalkan, nama saya Nova Aulia Zarani dengan NIM 1023000. Baik, tempat penyuluhan yang akan kita laksanakan adalah di Apotek Dia 71. Lokasinya di Jalan Padorenan, Kelurahan Padorenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Mari kita berangkat ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Di sini perkenalkan, nama kakak Dafaril Maulana. Adik-adik bisa panggil Kak Dafa. Di sini kakak sebagai moderator ya. Jadi di sini kakak ingin teman kakak nanti akan memberikan penyuluhan tentang pemanfaatan tanaman asli Indonesia sebagai terapi pendamping, sebagai wujud cinta tanah air. Terima kasih atas kehadirannya pada penyuluhan hari ini. Pada kesempatan kali ini, kakak-kakak ini nanti akan membahas mengenai pemanfaatan tanaman asli Indonesia sebagai terapi pendamping. Melalui tema ini, kita diingatkan bahwa menjaga kesehatan dengan tanaman lokal bukan hanya bermanfaat untuk tubuh kita, tetapi juga menjadi wujud nyata cinta kita kepada tanah air. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kakak. Kakak persilakan. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Ribuan jenis tanaman obat tumbuh subur di berbagai daerah. Menggunakan tanaman lokal memiliki banyak keunggulan, seperti lebih mudah diperoleh, lebih ramah lingkungan, dan lebih cocok dengan kondisi tubuh masyarakat kita. Selain itu, dengan memilih tanaman asli, kita ikut memberdayakan petani lokal dan mempertahankan kekayaan alam bangsa. Tidak selalu harus dengan hal besar. Mulailah dengan hal kecil seperti memilih produk herbal lokal, menanam tanaman obat keluarga di pekarangan rumah, dan mengedukasi keluarga serta lingkungan sekitar tentang manfaat tanaman asli Indonesia. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat lokal. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ahmad Nurdiansyah. Saya persilahkan. Nomor 1, pernah belajar ini belum? Farmakognosi. Pernah pasien? Farmakologi? Sudah. Pernah. Tahu diabetes? Diabetes sudah kita apa diabetes? Gula darah. Gula darah. Dikasih obatnya apa? Metformin sama Nepirin. Metformin sama Nepirin itu yang dikontrol apa ya? Yang dikontrol Gulanya atau pankreasnya? yang dikontrol adalah darahnya, Pak. Bukan darahnya. Gula dalam darahnya. Nah, jadi dalam dunia farmasi itu ada satu sistem bisnis yang besar yang dikuasai oleh orang-orang luar negeri ya. Sampai saat ini bukan cuma luar negeri, seluruh dunia. Jadi kenapa yang dibagusin itu, yang dikontrol itu gula darahnya? Yang namanya diabetes itu, dia itu rusak apa ya? Pankreasnya atau ini insulinnya yang rusak? Insulinnya. Bukan insulinnya. Pankreasnya yang rusak.
pankreas menghasilkan insulin. Nanti insulinnya itu akan mengubah si gula itu menjadi apa? Glikogen. Nah, glikogen itu adalah cadangan gula dalam darah. Jadi bukan insulinnya itu yang itu dikontrol, tapi pankreasnya yang diperbaiki. Nah, jadi itu bisnis besar yang sebenarnya memang orang-orang itu tidak boleh sembuh. Supaya pusat farmasi atau tiket order. Dan pusat farmasi itu dari mana bahan baku luar negeri semua, gitu. Jadi sampai saat ini, sampai detik ini ya, yang namanya pengobatan diabetes itu selalu yang dikontrol gula darahnya. Padahal sebenarnya yang harusnya diperbaiki, direparasi itu adalah pankreasnya. Pankreasnya masih insulin. Nah, kenapa nggak dikembangkan misalnya ini? Ada namanya Brotowali, Mengkudu, karena mereka tuh mereparasi pankreas. Si Brotowali, Mengkudu itu dia punya yang namanya polifenolat yang tangan-tangannya itu bisa masuk ke dalam ribosom sel itu. Dia mereparasi kerusakan-kerusakan yang ada dalam pankreas. Atau kenapa nggak dikembangkan sistem lain yang baru tuh, yang namanya saya baru ingat itu ya, dia itu diambil dari sel plasenta ini, plasenta orangnya ini, bayi yang baru lahir, ditanam kultur di sini. Namanya apa ya itu? Jaringan. Jadi jaringannya itu ditanam di pankreas. Nanti pankreasnya itu akan ini beregenerasi jadi sel-sel baru. Itu yang dikembangkan. Jadi sistem-sistem di Indonesia itu sebenarnya bukan cuma di Indonesia, itu hasil besar bisnis di luar negeri semuanya begitu. Bukan cuma diabetes, apalagi ya, asam urat itu dibagi 3 untuk pengobatan. Ada tahu? Yang pertama apa? Mengkudu. Bukan. Kan kasih petunjuk nih. Pertama jamu. Jamu. Yang kedua Herbal. herbal apa? Herbal terstandar. Yang ketiga, pertama siapa namanya? Maka itu sudah diuji ke manusia. Kalau sudah diuji ke manusia, artinya dia sudah mengalami yang namanya ribuan kali tahapan ini pengujian. Dan itu prosesnya panjang sekali. Contoh fitofarmaka itu salah satunya adalah yang namanya kursil. Dia salah satu senyawa dari temulawak. Dia bisa mereparasi hati, sirosis hati kalau kena kanker, sekali kasih kursil itu tuh bagus. Atau yang vitaminnya itu contohnya stimulo. Stimulo di bawah ada, lihat lambangnya apa. Ada lambang situ fitofarmaka. Nah, itu harus tahu itu apa yang disebut dengan jamu, apa yang disebut dengan herbal standar, apa yang disebut fitofarmaka. Nah, itu dasar loh, dasar. Jadi kalau kita nanti ketemu customer, ketemu pasiennya di apotik, tahu ada lambangnya, ada lambang jamu, ada lambang herbal standar, ada lambang fitofarmaka. Kalau yang namanya jamu tahu? Jamu itu adalah senyawa atau tumbuhan yang dia itu sudah dipakai secara turun-temurun, tapi belum pernah diuji secara klinis ataupun praklinis. Nah, jadi nanti kedepannya kalau misalnya kerja di apotik, udah tahu, bisa mengedukasi. Jadi bisa mengedukasi supaya pasien-pasien itu tidak menjadi konsumen pabrik, hanya dimanfaatin. Ada nggak yang bisa itu
yang diabetes ini sudah sembuh dari tanaman herbal. Memang secara data ilmiahnya belum pernah dipublikasikan, tapi di lapangan banyak yang sudah dia tuh standar, sudah jadi dia tuh terkena diabetes tipe 2, tipe 1 ya, tipe 2, begitu dia rutin minum obat herbal standar, gula darah normal terus, apa mengkonsumsi metformin, gula. Jadi di lapangan sudah banyak. Nah, tapi mereka tidak mau dipublikasikan. Jadi kira-kira seperti itu. Sebentar aja dari Bapak, kami kasih waktu sebentar juga. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya? Izin bertanya Kak, Iya. terkait yang bagian mengontrol insulin itu Bapak tadi ada menyebut 2 hal. Yang ada 2 tadi untuk yang herbal ya, herbal terkait tanaman obat yang mengontrol insulin. Yang satunya lagi saya sempat dengar itu mengontrol apa namanya, bukan glukosa, pankreas ya, yang gula darah. Jadi Itu ada Jadi yang mengontrol insulin itu obat glimepiride, metformin. Nah, dia tugasnya adalah bekerja di pankreas mengontrol supaya insulinnya lebih kencang keluar. Gitu. Nah, ini yang mengontrol insulin itu obat. Sedangkan herbal itu tanaman obat, dia tidak mengontrol produksi insulin, tetapi dia mereparasi sel-sel pankreasnya gitu. Jadi tanaman obat itu dia tidak ada hubungan dengan produksi insulin, tapi dia sebagai antiinflamasi itu anti peradangan. Jadi si sel-sel pankreasnya itu yang tadinya rusak diperbaiki, itu anti peradangan. Jadi untuk yang obatnya untuk mengontrol, sedangkan yang herbalnya untuk mereparasi. Ya, jadi kalau misal mobil, ini mobil nih ya, mobil. Kamu punya motor nggak? Punya motor. Pernah dengar ini nggak yang ada turun mesin? Pernah. Kenapa itu turun mesin? Kurangnya perawatan. Iya, karena si olinya itu nggak dikasih, kan habis. Akhirnya dia saling bergesekan, terus habis itu kan jadi besar itu tuh istilahnya tuh mesinnya itu saling bergesekan, akhirnya rusak. Nah, kedepannya adalah ngebul kan, supaya nggak ngebul dikasih oli terus. Nah, oli habis ngebul lagi. Itu sebenarnya sama seperti prinsip si glimepiride sama si metformin. Ya udah, olinya habis ngebul lagi. Jadi kalau misalnya insulinnya ini habis dikasih lagi, insulinnya habis dikasih lagi. Padahal sebenarnya mesinnya diturunin, mana yang kebeset itu. Nah, itu semuanya dari zaman dulu, dari zaman Majapahit udah tahu. Kalau makan daun katuk, pasti nanti air susunya akan nambah, gitu. Daun katuk. Tapi ada yang uji belum? Sampai sekarang ada yang mau uji. Ya karena ya udah percaya aja, gitu kan? Udah. Nah, terus ada tingkat kedua, naik lagi, namanya obat herbal terstandar. Dia sudah diuji tapi oleh binatang, nggak sama manusia. Nah, jadi misalnya nih ada di bawah tuh contohnya obat herbal terstandar itu yang paling gampang itu ini, yang Sido muncul itu yang saset apa sih namanya? Yang bukan larutan, tolak angin. Di situ ada tuh lambangnya herbal terstandar. Nah, jadi dia udah diuji sama binatang. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.